Selamat datang pada video kedua. Kita sampai pada contoh interaksi obat makanan yang sering dijumpai. Kita ambil contoh pada tabel ini, yaitu yang pertama analgetik. Contohnya acetaminophen. Bila berinteraksi dengan alkohol, maka akan meningkatkan liver toxicity. Kemudian penata laksanaannya dengan menghindari alkohol. Contoh yang kedua, pada antibiotik penisilin atau amoxilin. Bila berinteraksi dengan makanan, maka akan menurunkan absorpsi obat sehingga disarankan untuk minum obat 1-3 jam setelah makan. Kemudian interaksi obat dengan jeruk atau dapat berupa jus jeruk ini melalui 3 mekanisme. Yang pertama, inhibisi enzim CYP3A4, di mana enzim 3A4 ini merupakan enzim yang berperan dalam metabolisme 50% obat, di mana sebagian besar obat akan dinonaktifkan oleh enzim ini agar dapat diekskresikan. Tetapi beberapa prodrug justru akan dimetabolisme menjadi aktif oleh enzim ini. Enzim CYP3A4 terletak di enterosit usus halus dan usus besar serta hepatosit. Jus jeruk ini akan mengikat enzim ini yang ada pada usus halus secara irreversibel sehingga akan meningkatkan masuknya obat oral ke sirkulasi sistemik atau menurunkan aktivasi dari prodrug oral. Kemudian yang kedua, inhibisi glikoprotein P, yaitu merupakan protein transporter yang mentranspor kembali obat dari hepatosit ke lumen usus, sehingga absorpsi dari obat tersebut akan terhambat. Furanocoumarin yang terkandung dalam jus jeruk akan menghambat glikoprotein P sehingga absorpsi obat akan meningkat. Kemudian yang ketiga ada inhibisi OATPS, yaitu Organic Anion Transporter Polypeptides, merupakan protein transporter yang akan meningkatkan absorpsi obat di usus. Jus jeruk yang menghambat glikoprotein P diperkirakan akan menyebabkan bioavailabilitas fexofenadin meningkat, tetapi justru bioavailabilitasnya menurun. Nah, apakah fexofenadin? Fexofenadin merupakan antihistamin yang tidak dimetabolisme oleh enzim sitokrom P450, sehingga penurunan bioavailabilitas tadi karena adanya penghambatan OATP1A2 dan 2B1 menyebabkan absorpsi berkurang. OATP juga dapat dihambat oleh hesperidin dalam jus jeruk dan beberapa komponen dalam jus apel. Kemudian kita masuk pada interaksi obat secara farmakokinetik, yaitu suatu interaksi yang disebabkan karena perubahan pada fase absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi bila 2 atau lebih obat digunakan bersamaan. Hal ini dapat meningkatkan atau menurunkan kadar plasma obat. Untuk farmakokinetik drug interaction ini dibagi menjadi 4 fase. Yang pertama fase absorpsi, di mana dipengaruhi oleh motilitas dan pH lambung. First pass metabolisme, aliran darah hepatik. Kemudian pada fase distribusi dipengaruhi rasio aliran darah ke competition massa jaringan dari protein binding body mass index adiposity. Kemudian pada fase metabolisme ada induksi dan inhibisi dari enzim metabolisme obat. Dan pada fase ekskresi adanya peningkatan atau penurunan diuresis yang mengubah pH urin. Kita bahas satu persatu. Untuk interaksi farmakokinetik pada fase absorpsi ini dapat berlangsung secara langsung perubahan pH dan motilitas saluran cerna. Pada interaksi langsung ini pembentukan senyawa kompleks antar senyawa obat menyebabkan salah satu atau semua jenis obat mengalami penurunan kecepatan absorpsi. Contohnya penggunaan tetrasiklin dengan ion kalsium, magnesium, atau aluminium menyebabkan baik tetrasiklin dan ion-ionnya menurun. Untuk yang perubahan pH ini oleh obat pertama maka akan menaikkan atau menurunkan absorpsi obat kedua. Contohnya antasida dengan penisilin G maka akan menurunkan kadar penisilin G. Untuk motilitas saluran cerna ini mempengaruhi absorpsi obat lain yang diminum secara bersamaan. Contohnya pada obat antikolinergik dengan parasetamol maka akan menyebabkan penurunan parasetamol. Untuk interaksi farmakokinetik pada fase distribusi di dalam senyawa obat
dalam darah ini berinteraksi dengan protein plasma, di mana senyawa asam berikatan dengan albumin dan senyawa basa berikatan dengan alfa-1 glikoprotein. Jika dua obat atau lebih diberikan bersama, maka mereka akan bersaing berikatan protein plasma sehingga distribusinya terganggu, di mana distribusi salah satu obat ke jaringan akan lebih tinggi daripada yang lain. Contoh klorpropamid dengan fenilbutason, yaitu distribusi klorpropamid akan lebih meningkat. Untuk interaksi farmakokinetik pada fase metabolisme, di mana proses ini memetabolisme atau merubah senyawa oleh enzim metabolisme dalam hepar yang menyebabkan kadar obat dalam darah itu meningkat atau menurun. Senyawa obat yang biasanya bersifat lipofil atau nonpolar sukar dieliminasi itu menjadi metabolit inaktif atau polar sehingga mudah untuk dieliminasi melalui urin dan feses. Nah, proses ini dilakukan oleh enzim pemetabolisme yang ada dalam hati. Untuk interaksi fase metabolisme ini dapat terjadi melalui beberapa cara, yaitu induksi enzim dan inhibisi enzim. Untuk induksi enzim, pada kejadian penurunan kadar salah satu obat di dalam plasma sehingga eliminasinya cepat, maka ini mekanismenya yaitu melalui induksi enzim metabolisme yang menyebabkan produksi enzimnya naik sehingga metabolisme obatnya juga meningkat. Contoh barbiturat atau fenobarbital ini menyebabkan metabolisme penghambatan reseptor beta atau propranolol juga meningkat. Untuk inhibisi enzim, ini pada peningkatan kadar obat dalam plasma sehingga eliminasinya lambat. Hal ini dapat menyebabkan kerja obat dan toksisitasnya meningkat. Mekanismenya dengan inhibisi enzim metabolisme menyebabkan produksi enzim menurun dan metabolisme obat juga menurun. Contoh, simetidin ini menyebabkan metabolisme teofilin atau obat anti asma dalam plasma menurun. Berikut adalah contoh-contoh interaksi obat pada fase metabolisme. Kita ambil contoh, yaitu isoenzim CYP2C9 dengan inhibitor azol atau miconazol dan induser aprepiran rifampicin dengan substrat losartan atau nataglinid. Ini menurut Baxter tahun 2008. Untuk interaksi farmakokinetik pada tahap ekskresi terjadi melalui 4 fase. Yang pertama, ekskresi empedu, sirkulasi enterohepatik, tubuli ginjal, dan perubahan pH urin. Untuk ekskresi empedu, ini terjadi akibat kompetisi obat dan metabolit obat untuk sistem transport yang sama. Contoh, quinidin menyebabkan ekskresi empedu digoxin menurun. Untuk yang sirkulasi enterohepatik, ini terjadi akibat supresi flora normal usus, menyebabkan penurunan hidrolisis konjugat obat, dan akhirnya direabsorpsi. Contoh, antibiotik rifampicin dan neomycin, ini menyebabkan hidrolisis kontrasepsi oral atau hormonalnya tidak ada, sehingga reabsorpsi menurun dan efek kontrasepsinya juga menurun. Untuk yang tubuli ginjal, ini terjadi akibat kompetisi obat dan metabolit obat untuk sistem transport yang sama. Contoh, fenilbutason dengan indometasin menyebabkan sekresi tubuli ginjal menurun. Dan yang terakhir, perubahan pH urin ini terjadi akibat perubahan jumlah reabsorpsi pasif di tubuli ginjal sehingga menyebabkan perubahan keliren ginjal. Contohnya efedrin, yaitu merupakan basa lemah dengan amonium klorida yang dimana dia meningkatkan keasaman urin sehingga menyebabkan keliren ginjal efedrinnya menurun. Untuk interaksi obat secara farmakodinamik, yaitu interaksi yang dapat mempengaruhi efek dari salah satu obat. Jadi obat yang bekerja pada sistem reseptor, tempat kerja atau sistem fisiologik yang sama, ini dapat menimbulkan efek aditif, sinergitik atau antagonistik tanpa perubahan kadar plasma atau profil farmakokinetik lainnya. Interaksi farmakodinamik sinergi yaitu terjadi apabila dua obat atau lebih digunakan secara bersama dan memberikan efek sinergi atau efek yang lebih menguntungkan daripada penggunaan tunggal. Contoh benzodiazepin dan antihistamin ini meningkatkan efek sedasi dan depresi SSP daripada penggunaan tunggal.
Untuk interaksi farmakodinamik secara antagonis, ini ketika efek farmakologis dari salah satu obat berkurang karena penggunaan obat secara bersamaan tanpa menurunkan kadar obat di dalam darah. Mekanismenya dengan menempati sisi reseptor antagonis sehingga efek farmakodinamiknya tidak ada atau menghalangi agonis endogen menempati reseptor sehingga efek farmakodinamiknya ada dan mempengaruhi therapeutic outcome. Contoh TCA dan guanetidin atau antihipertensi menyebabkan efikasi terapeutik menurun. Kita lanjutkan pada video ketiga.